Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan konsep dasar sosiologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, saya dosen sosiologi IAIN Pekalongan dan juga ketua umum Grandilog Sosiologi Indonesia. Baik, langsung saja. Apa sih itu sosiologi? Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, sedangkan logos itu berarti ilmu pengetahuan. Jadi walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Para sarjana, praktisi atau ahli di bidang sosiologi disebut sebagai sosiolog. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Jadi sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain dan oleh masyarakat secara umum. Dan kalau kita bicara tentang masyarakat, di sana kan ada kelompok. Jadi objek kajian sosiologi kelompok sosial itu mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, serta sosial. Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, atau gejala moral. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. Itu menurut Pitirim Sorokin. Sedangkan menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Kalau menurut Sujono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Sedangkan kalau menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu, di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Menurut salah satu sosiolog yang ada di Indonesia, menurut Hasan Sadili, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup serta kepercayaan. Nah, itu beberapa definisi sosiologi menurut para ahli. Baik, itulah penjelasan mengenai sosiologi atau pengertian sosiologi. Sekarang mari kita berkenalan dengan tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun yang lahir pada 732 Hijriah atau 1332 Masehi, dan beliau wafat pada 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Beliau adalah peletak dasar ilmu sosiologi. Kenapa beliau bisa disebut sebagai peletak dasar ilmu sosiologi? Karena beliau 500 tahun sebelum Comte lahir atau 500 tahun sebelum ditemukannya ilmu sosiologi, ya, ternyata beliau sudah menemukan konsep mengenai ilmu organisasi sosial manusia atau yang disebut sebagai ilmu al-umron al-basyari, dan konsep ilmu masyarakat manusia yang disebut sebagai ilmu al-istima al-insani di dalam karyanya di kitab Muqaddimah yang beliau karang pada pertengahan 779 Hijriah atau 1377 Masehi. Inilah yang menjadi perdebatan hangat para sosiolog dunia. Siapakah sebenarnya bapak sosiologi dunia? Karena ternyata Ibnu Khaldun 500 tahun sebelum Comte lahir atau 500 tahun sebelum ditemukannya
konsep ilmu sosiologi, ternyata Ibnu Khaldun sudah menemukan konsep-konsep organisasi sosial manusia dan ilmu masyarakat manusia yang kita kenal sekarang sebagai ilmu sosiologi. Nanti ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau di video-video selanjutnya secara spesifik mengenai pemikiran Ibnu Khaldun di dalam ilmu sosiologi. Tokoh selanjutnya adalah Auguste Comte yang hidup pada 1798 sampai 1857. Beliau disebut sebagai bapak sosiologi karena yang pertama kali mencetuskan istilah sosiologi dalam bukunya Cours de Philosophie Positive pada tahun 1842 dalam konsep perkembangan manusia di hukum 3 tahapnya, yaitu ada tahap teologi, metafisika, dan positivistik. Auguste Comte adalah seorang ilmuwan atau sosiolog yang lahir di Prancis. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat memang lebih dikenal lahir di Eropa, walaupun seperti penjelasan saya sebelumnya, ternyata konsep-konsep dasar sosiologi sudah lebih dulu dicetuskan oleh Ibnu Khaldun 500 tahun sebelum Comte mencetuskan istilah sosiologi di dalam cabang ilmu sosial. Sosiologi yang berkembang di Eropa pada abad 19 ini diawali dari kesadaran perlunya secara khusus mempelajari kondisi dan perubahan sosial pada masyarakat di Eropa di abad ke-19. Para ilmuwan kemudian berupaya membangun suatu teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap peradaban manusia. Comte di sini membedakan antara sosiologi statis, di mana perhatian dipusatkan pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat, dan sosiologi dinamis, di mana perhatian dipusatkan tentang perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Rintisan Comte tersebut disambut hangat oleh masyarakat luas, tampak dari tampilnya sebuah kelompok ilmuwan besar di bidang sosiologi. Comte tadinya mengembangkan sosiologi itu dari konsep fisika sosial, ya, jadi Comte berusaha menjelaskan fenomena dan fakta-fakta sosial yang ada dari data-data statistik yang ada. Ilmuwan sosiologi selanjutnya adalah Émile Durkheim. Beliau juga dari Prancis. Émile Durkheim ini ilmuwan sosiologi yang berhasil melembagakan sosiologi sebagai sebuah disiplin akademis. Bisa dibilang Durkheim itu peletak metodologi sosiologi. Dari pendekatan fungsionalismenya, Durkheim berupaya menelusuri fungsi berbagai elemen sosial sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan. Jadi peran Durkheim di dalam perkembangan ilmu sosiologi sangat besar. Rintisan Comte mengenai sosiologi sangat disambut hangat oleh masyarakat luas, tampak dari tampilnya sejumlah ilmuwan besar di bidang sosiologi. Mereka antara lain Herbert Spencer, Karl Marx, Émile Durkheim, Ferdinand Tönnies, George Simmel, Max Weber, dan Pitirim Sorokin. Semuanya itu berasal dari Eropa. Masing-masing memiliki jasa yang besar dalam menyumbangkan beragam pendekatan dalam mempelajari masyarakat yang sangat berguna untuk perkembangan sosiologi. Kalau Émile Durkheim tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada Herbert Spencer. Spencer mempublikasikan sosiologi dan memperkenalkan pendekatan analogi organik. Analogi organik ini adalah sebuah analogi ketika memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai satu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain. Jadi misalkan ada salah satu lembaga sosial yang tidak berjalan dengan baik, maka pasti akan berpengaruh kepada lembaga-lembaga yang lainnya. Seperti tubuh kita, kalau ada yang sakit, pasti seluruh tubuh akan merasakan sakit. Itulah pemikiran
Spencer dalam analogi organik masyarakatnya. Selanjutnya ada Karl Marx. Karl Marx memperkenalkan pendekatan materialisme dialektis. Pendekatan ini menganggap konflik antar kelas sosial menjadi intisari perubahan dan perkembangan sebuah masyarakat. Selanjutnya ada Max Weber. Max Weber itu memperkenalkan pendekatan Verstehen atau pemahaman yang mendalam terhadap suatu masyarakat. Pendekatan ini berupaya menelusuri nilai, kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penuntun perilaku manusia. Max Weber lebih fokus kepada pendekatan atau kepada kasus-kasus sosiologi agama. Nah, sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan itu memiliki sifat atau memiliki ciri-ciri ya. Ada 4 ciri-ciri atau sifat, yaitu yang pertama bersifat empiris. Maksudnya, sosiologi bersifat empiris adalah sosiologi didasarkan pada pengamatan dan penalaran terhadap kenyataan dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Artinya, sosiologi selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, teori-teori sosiologi itu memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama atau teori-teori sebelumnya. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Artinya, yang dipersoalkan sosiologi bukan baik buruknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Jadi, sosiologi tidak menilai baik atau buruknya, ya, tapi sosiologi bertujuan untuk menjelaskan fakta atau fenomena sosial secara analitis. Apa sih manfaatnya kita belajar sosiologi? Jadi kenapa kita harus belajar sosiologi? Dari kita belajar sosiologi, kita akhirnya bisa menjelaskan, menganalisis, meneliti fenomena sosial, gejala sosial, dan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, dari hasil-hasil penelitian sosiologi itu bisa digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan atau sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan pemerintah. Hasil-hasil penelitian sosiologi juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, masalah agama, dan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, metode-metode penelitian sosiologi itu punya kemampuan yang sangat baik untuk memprediksi dan menginterpretasikan data yang menyangkut hubungan sebab akibat dalam aspek-aspek kehidupan manusia. Jadi ketika kita belajar sosiologi, kita bisa membantu mengembangkan peradaban yang ada di sekitar kita dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang objektif. Jadi kita bisa berperan di tengah-tengah masyarakat. Paradigma atau pokok bahasan sosiologi itu ada 4. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial itu berbicara atau menjelaskan mengenai sebuah batasan bagi perilaku manusia atau individu yang mau tidak mau harus dipatuhi untuk menciptakan sebuah tatanan hidup bermasyarakat yang lebih teratur dan damai. Contohnya, ketika seorang melewati lampu lalu lintas, seketika lampu tersebut menunjukkan warna merah, dalam hal ini tandanya seorang itu harus berhenti. Orang yang ingin melewati lampu lalu lintas tersebut mau tidak mau harus berhenti kan? Begitu pula ketika lampu menunjukkan warna hijau, berarti boleh jalan. Begitulah salah satu sebuah fakta sosial. Di dalam fakta sosial ini ada 2 teori, yaitu struktural fungsional dan teori konflik. Yang kedua ada paradigma definisi sosial. Paradigma ini berbicara mengenai perilaku seorang individu yang mampu menciptakan sebuah realitas sosial tersendiri.
Contoh dari definisi sosial ini adalah ketika seseorang melakukan satu aktivitas, maka aktivitasnya ya pasti punya sebuah tujuan, di mana tujuan ini mampu menciptakan atau membentuk sebuah realitas sosial tersendiri. Nah, di dalam paradigma ini ada 3 teori utama, yaitu teori aksi sosial, teori interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi. Juga ada teori dramaturgi. Nah, nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Nah, yang ketiga ada paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial itu merupakan paradigma yang memusatkan perhatiannya kepada hubungan manusia dengan lingkungan. Terdapat 2 teori dalam paradigma perilaku sosial, yakni teori behavioral sociology dan teori perubahan exchange ya. Yang keempat ada paradigma terpadu. Kalau paradigma terpadu ini adalah paradigma yang mengkombinasikan ya dari paradigma fakta sosial dengan definisi sosial maupun dengan ketiganya, fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Paradigma ini tidak hanya berpijak pada salah satu paradigma saja dalam melihat fenomena atau permasalahan yang ada pada masyarakat, tapi paradigma ini berpijak kepada lebih dari satu paradigma. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu memiliki beberapa objek. Yang pertama, objek material. Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ada objek formal. Objek formal sosiologi lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya atau dengan kelompok, serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat, baik kelompok maupun dengan kelompok juga. Itu juga merupakan objek sosiologi. Yang ketiga ada objek budaya. Objek budaya itu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hubungan satu dengan yang lain. Jadi budaya sangat mempengaruhi hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Jadi objek budaya menjadi salah satu objek sosiologi. Yang keempat adalah objek agama. Objek agama ya, kenapa menjadi sebuah objek sosiologi? Karena pengaruh dari objek agama ini dapat menjadi pemicu dalam hubungan sosial masyarakat, dan banyak juga hal-hal ataupun dampak yang mempengaruhi hubungan manusia karena agama. Bagaimana sih perkembangan ilmu sosiologi dari perkembangan awalnya sampai sekarang? Yang pertama pada abad pencerahan. Jadi perkembangan ilmu sosiologi pada abad pencerahan itu diawali oleh banyaknya ilmuwan-ilmuwan besar pada zaman dahulu seperti Socrates, Plato, Aristoteles yang beranggapan bahwa manusia terbentuk begitu saja tanpa ada yang bisa mencegah. Masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran. Tapi pendapat itu kemudian ditegaskan lagi oleh para pemikir abad pertengahan seperti Agustinus, Ibnu Sina, dan Thomas Aquinas. Mereka berpendapat bahwa sebagai makhluk hidup yang fana, manusia itu tidak bisa mengetahui apalagi menentukan apa yang akan terjadi dengan masyarakatnya. Pertanyaan dan pertanggungjawaban ilmiah tentang perubahan masyarakat belum terpikirkan pada masa ini. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan sekitar abad ke-17 Masehi turut berpengaruh terhadap pandangan mengenai perubahan masyarakat. Ciri-ciri ilmiah mulai tampak pada abad ini. Para ahli pada zaman itu berpendapat bahwa pandangan mengenai perubahan masyarakat harus berpedoman pada akal budi manusia. Pengaruh perubahan yang terjadi pada abad pencerahan, ada perubahan-perubahan besar pada abad ini. Salah satunya terus berkembang secara revolusioner sepanjang abad ke-18 Masehi. Dengan cepat, struktur masyarakat lama berganti dengan struktur yang lebih baru. Hal ini terlihat dengan jelas terutama dalam revolusi Amerika, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Gejolak-gejolak yang diakibatkan oleh ketiga revolusi ini terasa pengaruhnya di seluruh dunia. Jadi masyarakat berubah dengan cepat. Para ilmuwan akhirnya tergugah, mereka mulai menyadari pentingnya menganalisis perubahan dalam masyarakat. Nah, dari situ akhirnya lahir sosiologi modern.
Sosiologi modern tumbuh pesat di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat dan Kanada. Mengapa bukan di Eropa, yang notabene merupakan tempat di mana sosiologi muncul pertama kalinya? Karena pada permulaan abad ke-20, gelombang besar imigran berdatangan ke Amerika Utara. Gejala itu berakibat pesatnya pertumbuhan penduduk. Akhirnya pertumbuhan penduduk di sana lebih pesat. Jadi sosiologi akhirnya lebih berkembang di sana. Nah, dari pertumbuhan penduduk yang pesat itu akhirnya muncul kota-kota industri baru, bertambahnya kriminalitas dan lain-lain yang merupakan sebuah objek dari kajian sosiologi. Konsekuensi dari gejolak sosial itu menjadi sebuah perubahan besar di dalam masyarakat yang tidak bisa terelakkan lagi. Nah, perubahan masyarakat itu menggugah para ilmuwan sosial untuk berpikir kritis dan berpikir keras bagaimana ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pendekatan sosiologi lama ala Eropa akhirnya dianggap tidak relevan lagi, tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam perubahan sosial yang baru ini. Nah, sehingga para ilmuwan itu berupaya menemukan pendekatan baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Maka lahirlah sosiologi modern. Berkebalikan dengan pendapat sebelumnya, pendekatan sosiologi modern cenderung mikro, lebih sering disebut pendekatan empiris. Artinya perubahan masyarakat dapat dipelajari mulai dari fakta sosial demi fakta sosial yang muncul. Berdasarkan fakta sosial itu dapat ditarik kesimpulan perubahan masyarakat secara menyeluruh. Sejak saat itulah disadari betapa pentingnya penelitian dalam ilmu sosiologi. Karena semua ilmuwan menyadari bahwa perubahan masyarakat itu sangatlah cepat dan butuh sebuah kajian ilmu pengetahuan yang bisa memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang menyertainya. Setelah sosiologi modern, di era sekarang lahir sosiologi postmodern. Pada hakikatnya, mulai dari era sosiologi klasik, sosiologi itu sudah dikembangkan untuk menerangkan dan mengarahkan masyarakat yang ada di eranya masing-masing. Kelahiran sosiologi itu sebenarnya dikembangkan untuk bisa menjelaskan perubahan masyarakat dari masyarakat yang sebelumnya ke masyarakat yang lebih modern. Sosiologi berupaya menjelaskan dunia modern, yaitu dunia Eropa pada saat itu dan Barat yang muncul karena adanya kapitalisme industri. Dengan munculnya bentuk masyarakat yang baru itu, yang disebut sebagai masyarakat postmodernis di era sekarang, maka ilmu sosiologi mesti mengikuti dengan memberikan penjelasan-penjelasan baru mengenai fenomena-fenomena itu. Namun di samping menjelaskan apa dan bagaimana masyarakat postmodern, sosiologi juga telah mengabarkan dengan menyebutkan bahwa telah muncul jenis masyarakat baru yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan konsep dan teori lama. Di era sekarang ya, dari perkembangan masyarakat industri 4.0 sekarang sudah berjalan dan bahkan di beberapa negara maju itu sudah menuju ke masyarakat 5.0 atau disebut sebagai era society ya. Jadi society 5.0. Menurut Turner, postmodern itu menggunakan dua tema, yaitu sosiologi kritik sebagai sebuah ilmu dan jelaskan robohnya modernitas sebagai simbol kultural yang merubah organisasi sosial dan relasi individu dengan dunia sosial. Turner juga menjelaskan bahwa teori sosiologi tentang postmodernisme itu dapat dipilah menjadi dua, yaitu lebih melihat dari akibat perubahan berbagai aspek ekonomi dan satu lagi dari sisi kulturalnya. Kita bisa melihat pada era kemunculan sosiologi, jadi orang yang memiliki modal kapital atau seorang pengusaha itu menguasai kelas yang ada pada masyarakat di saat itu. Tapi sekarang ya, masyarakat atau orang yang memiliki modal, orang yang menguasai industri itu belum tentu menempati kelas sosial atas. Karena di era sekarang itu orang akan dianggap kelas atas itu ketika mengkonsumsi suatu barang. Di era sekarang kalau orang itu tidak mengkonsumsi itu tidak akan disebut sebagai kelas atas. Merupakan kritik dari Baudrillard kepada konsep Marx. Baudrillard sebagai salah satu tokoh teori postmodern itu mengkritik pemikiran Marx yang
berpikiran bahwa manusia sebagai subjek dan barang atau yang ada di luarnya adalah objek. Padahal kalau sekarang itu semuanya sudah menjadi objek-objek, manusia juga objek, yang di luar manusia juga objek. Jadi manusia misalkan sekaya apapun tapi dia tidak mengkonsumsi apapun di era sekarang, dia tidak akan dianggap sebagai masyarakat yang menempati kelas atas. Sebaliknya, masyarakat yang bisa mengkonsumsi simbol-simbol high class di era sekarang, dia akan dicitrakan sebagai orang yang kelas atas. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi. Di era Covid ini sendiri juga sudah meruntuhkan teori-teori lama yang menyatakan bahwa kapitalisme itu akan tumbuh besar dan menguasai. Tapi nyatanya karena hanya ada pandemi virus, kapitalisme lumpuh. Seperti yang dibicarakan oleh Yasraf Amir Piliang, yang tadinya kapitalisme itu sesuatu yang besar sekarang menjadi argologi atau menjadi mati. Ya, hanya tidak bisa apa-apa lagi dengan adanya sebuah virus. Ini bisa menjelaskan bahwa perubahan sosial pada masyarakat postmodern sekarang itu harus dijelaskan dengan teori-teori baru. Oleh karena itu munculnya teori-teori postmodern yang bisa menjelaskan keadaan sekarang. Di dalam keadaan sekarang, ketika semua masyarakat menjadi masyarakat diam, kapitalisme mati. Ini akan kita bicarakan lebih mendalam lagi dan kita akan kupas lebih menarik pada video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya di video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.